Ya, tergantung kita, Pak. Itu direkturnya kan Mas Nusman. Nah, Nusman ini sementara juga aktif sekali dan kita juga diminta BNISO Mandiri. BNISO Maju Mandiri itu diminta untuk ngelola ini, Pak. Science and Innovation Hub yang ada di Jogja. Itu kesepakatan antara alumni dengan MIPA. Itu kan G13, itu sebenarnya rumahnya jatah dekan, Pak. Nah, sama dekan diserahkan sama kami Pagama untuk dikelola untuk tempat kegiatan alumni beserta ya fakultas gitu. Nah, ini kita namakan grupnya itu Science and Innovation Hub. Itu Nuswan kanunya sebagai, sebagai kan. Saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono Ya. di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk merekam para alumni kebanggaan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Suwoto Marsidi MM. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris PT BNISO Maju Bersama. Apa kabar Pak Suwoto? Alhamdulillah Pak, tapi ya sudah sepuh nih, jadi ada aja penyakitnya ini. Ya. Tapi luar biasa, Bapak masih aktif dan bisa mengikuti teknologi digital semacam ini. Pak Suwoto ini lahir di Blitar 18 September 1949. Selesaikan pendidikan S1 Kimia di Fakultas MIPA UGM, lulus 76, S2 di Manajemen SDI IPWI Jakarta, S3 di Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Mengawali karir sebagai pengawas utama di Laboratorium PT Pusri Palembang, pernah menjadi ketua tim arsip PT Pertamina, pernah menjadi manajer organisasi divisi OSM Pertamina, pernah menjadi dosen di STMT Trisakti, dan pernah menjadi direktur PT Himpana Jasa Karya, pernah menjadi direktur pengembangan dan usaha PT Era Daya Prima Indonesia, dan saat ini menjadi komisaris PT BNISO Maju Bersama di bawah naungan Kami Pagama. Ya, luar biasa. Baik, mungkin Bapak bisa cerita bagaimana awalnya bisa tertarik masuk Fakultas MIPA di Gadjah Mada, Pak. Baik, terima kasih Pak Sadono atas waktunya buat saya untuk menceritakan apa adanya aja ini ya. Jadi begini Pak, saya itu kan SD, SMP, SMA, SR ya waktu itu ya, zaman saya SR, itu ada di Sumatera, di Blufupaka Medan. Kemudian SMA saya di SMA 3 Medan. Nah kemudian tamat SMA, itu ada teman sekampung saya Pak, dia mahasiswa Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Nah, saya minta alamatnya karena saya kepengen juga masuk Fakultas Pertanian ke UGM itu. Saya nekat berangkat sendiri dari Medan sana melalui Pelabuhan Belawan. Nah, kemudian di kapal itu saya sendirian Pak, ikut kapal Pelni itu zaman itu. Rupanya ada 3 orang yang lingak-liku juga
sepertinya mencari teman. Lah saya nimbrung aja. Dia dari SMA swasta Medan. Ternyata mereka bertiga itu nggak punya alamat tujuan, Pak. Jadi mereka malah nimbrung saya. Kami datang bersama-sama itu ke Jogja. Dia jujuk alamat yang saya jujuk itu. Gitu. Ya, Pak, mau tanya sedikit. Bapak naik kapal, bagaimana sampai ke Jogja? Ya itu dia. Jadi naik kapal dari Belawan ke Tanjung Priok, naik kapal Pelni waktu itu. Kemudian naik kereta ekonomi dari Senen kalau nggak salah waktu itu Pak ya, sampai ke Jogja. Dan ternyata waktu itu malam takbiran Pak. Jadi penuh sesak. Kereta apinya itu penuh sesak. Saya dapat duduk di WC aja udah luar biasa enaknya itu. Begitulah pengalaman saya karena ya saya kan anaknya orang petani Pak. Jadi nanya sama bapak itu mau sekolah apa tuh ya jawabannya nggak nyambung gitu loh. Pokoknya karena saya sendiri aja itu karena ada teman sekampung saya itu anak pertanian, dan saya ingin mapak dia dari belakang gitu, nyusul dia dari belakang gitu. Ternyata Pak, itu sampai di Jogja itu tahun 69, itu masing-masing fakultas UGM kan ngadakan tes sendiri-sendiri Pak. Lah semua pertanyaan udah tutup, sebagian besar fakultas UGM udah tutup kecuali MIPA, biologi, sama geografi waktu itu. Nah saya gelap semua Pak, itu apa itu sekolah itu. Nah kemudian saya nekat aja karena ya MIPA itu ada ilmu pastinya itulah ya. Saya nanya sama mas saya yang di Fakultas Pertanian itu. Nah kemudian kami kan berempat Pak jadinya karena ada teman bertiga itu, kami berempat tes di UGM di MIPA, kemudian di Stiper yang swasta Pak ya, pertanian swasta, kemudian di UII. Nah itu kami berempat selalu bersama-sama tes dan alhamdulillah saya keterima semua Pak. Saya keterima semua. Nah, terus saya milih MIPA-nya karena ada UGM-nya itu loh. Stiper sama UI saya tinggal karena niatnya saya masuk UGM. Walaupun MIPA itu saya juga masih apa namanya? Masih gelap apa itu MIPA itu. Tapi saya konsultasi sama itu saudara saya yang dari pertanian itu, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Tapi MIPA itu terkenal fakultas paling angel katanya. Oh gitu ya. Makanya tapi alhamdulillah saya diterima Pak itu loh. Jadi saya diterima, nah saya pilih MIPA-nya. Nah kemudian nyatanya kok saya bisa ikuti semua pelajarannya. Saya ngambil jurusan kimia, bisa saya ikuti semua Pak. Saya tanpa heret Pak itu. Jadi apa namanya, nggak sombong tapi yudisium pertama Pak waktu itu saya karena tidak ada yang ngulang gitu. 4 bulan saya lontang-lantung, yang teman-teman saya ada yang ada yang tes di tempat fakultas lain gitu loh. Jadi nyatanya buat saya kok bisa saya ikuti, katanya paling angel gitu loh. Jadi akhirnya lulus dengan cepat Pak? Ya sesuai dengan program, teorinya sesuai dengan jadwal. Tapi waktu saya penelitian Pak, itu Bapak sempat kenal nggak sama Pak Said Ahmad? Itu pembimbing saya, karena saya ngambil jurusan anorganik ya. Nah, baru beberapa bulan dia membimbing saya, dia dapat tugas mengajar ke Universitas Malaysia, Pak, di Universitas Kebangsaan. Nah, saya bilang sama beliau, Pak, ini gimana nih penelitian saya? Teruskan aja, Saudara Suwoto, nanti kita bisa komunikasi. Gitu. Jadi dia bilang begitu. Nah, terus ya sudah, saya ikutin aja kata dia. 4-5 bulan pertama itu lancar, Pak, karena waktu itu kan komunikasinya pakai surat-surat menyurat aja. Nah rupanya pada bulan kelima kok nggak
saya kirim laporan kok nggak ada beritanya ini. Begitu juga dari dia, nah, kan kita teleponnya saya juga nggak bisa menghubungi ke telepon gimana tuh. Ya udah lewat begitu aja. Tapi ini ada nyimpang dikit Pak ya. Itu saya bersama Mas Maesar, itu memang senior saya 1 tahun di atas saya Pak dia. Itu kami selalu berhubungan dan kami pernah sama-sama dites di Universitas Leiden Pak untuk dapatkan beasiswa setelah teorinya habis kan. Kemudian ya saya dengan dia dan ada lagi beberapa teman yang lain saya lupa siapa namanya, tapi ya saya selalu bersama dia. Kemudian kami dikasih kesempatan lagi untuk tes di Lemigas. Nah, gitu. Nah, sudah itu ternyata Lemigas lebih cepat kan ya Pak, responnya lebih cepat. Jadi paling tidak saya berdua dengan Mas Maesar itu mendapat beasiswa Lemigas. Itu sudah lulus atau belum, Pak? Belum. Loh, saya masih habis teori aja itu dalam proses penelitian itu loh. Nah, saya kan dapat beasiswa Lemigas diwajibkan untuk memberi laporan kemajuan belajar, Pak. Gitu loh. Jadi saya penelitian, jadi hasil penelitian saya itu saya bawa ke Cepu sana untuk dilaporkan. Nah, kemudian karena hubungan saya dengan Pak Said putus ini sama pembimbing. Akhirnya laporan saya itu ditandatangani sama ketua jurusan aja Pak, tanpa approval dari pembimbing gitu. Tapi dilalahnya Lemigas yang terima saja karena memang saya cerita apa adanya Pak. Waktu itu kan kita nggak boleh berbohong-bohong kan, masih mahasiswa polos. Nah kemudian Mas Maesar lulus duluan dia karena dia kan setahun di atas saya. Dia lulus tahun 75 atau 74, tapi waktu itu dia diterima langsung kerja di Lemigas Pak. Nah, dia kan langsung katanya kerja tapi nyatanya disuruh sekolah gitu loh. Sementara saya itu kena Lemigas tahun 75 gonjang-ganjing Pak. Tidak ada suplai uang lagi sehingga tidak bisa menerima saya kerja di Lemigas seperti itu. Nah, saya kan terus minta surat lulus butuh, Pak. Kalau begitu saya gimana caranya supaya bisa daftar keluar, Pak? Keluar instansi yang lain yang saya mau. Nah, sudah itu ya dikasih saya karena memang nyatanya Lemigas juga nggak bisa membantu saya lagi kan. Nah, zaman itu, Pak, kalau saya masuk Batan itu kan kapan aja bisa diterima gitu loh. Karena Batan Jogja, Pak ya. Karena Batan Jogja itu kan semua teman-teman kita dari MIPA itu paling banyak itu. Dilalahnya Pak Sadono itu biasanya kan selama menunggu SK dari Jakarta, itu Batan Jogja itu ngasih uang transport Pak. Nah itu. Nah waktu itu kok tidak ada loh. Jadi Persua itu ngomong, maaf Saudara Suwoto, ini mulai bulan ini kita nggak mampu lagi memberi uang transport. Jadi Saudara Suwoto boleh nunggu di rumah, boleh datang ke sini sambil menunggu SK dari Jakarta turun gitu loh Pak. Nah saya kan lesu Pak. Biasa dapat beasiswa dari tiap bulan dari Lemigas ini belas orang oleh pemasukan. Nah kemudian saya keluar dari Perso Batan itu Pak Jogja. Saya mampir ke tukang rokok, Pak. Ada tukang jualan koran di tukang rokok itu kan. Adalah formasi kemis, Pak. Karena lubang kemis buat saya di Pusri. Nah, gitu. Ya bukan buat saya, buat semuanya. Saya pulang langsung daftar, langsung buat lamaran. Nggak sampai seminggu dipanggil, Pak, saya di Jakarta. Tes untuk terima di Pusri. Yang manggil saya Pak Ahmad Nur, Pak. Yang sudah kenal sebelumnya. Saya nggak dites Pak sama beliau. Ya sekarang udah almarhum dia.
hanya diajak ngobrol aja tentang fakultas, karena dia sejak kerja di Pusri belum pernah pulang ke Jogja. Jadi dia ngajak ngobrol saya kemana ngalor ngidul gitu. Tahu-tahu ya sudah, besok tes kesehatan ya. Ini sudah Mas, saya bilang. Tesnya sudah. Saya nggak ditanya apa-apa, hanya tanya banyak bahasa Inggris saja, beberapa kata waktu itu. Sudah, terus saya besoknya saya langsung tes kesehatan di Pusris itu. Setelah tes terus pulang ke Jogja kan. Dan Jogja ya lontang-lantung nganggur sebentar, kira-kira 10 harian lah. Saya dipanggil langsung kerja di Palembang, Pak. Ada panggilan ke Palembang, langsung kerja. Ya sudah, waktu itu saya jadi orang Pusri Palembang. Anak istri masih saya tinggal Pak di Jogja, karena saya lulus sudah punya anak itu. Anak satu, anak mahasiswa. Karena ya itu sementara saya nunggu Pak Said Ahmad itu, saya agak frustasi lah. Terus saya ngomong sama pacar waktu itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ya tiba-tiba orang tuanya datang Pak dari Palembang, nanya, Nak Suwoto setuju, udah serius belum sama anak saya ini? Ya serius Pak, tapi kan saya belum bisa apa-apa, saya masih mahasiswa. Nggak apa-apa, kalau kamu mau, langsung aja saya nikahkan nanti. Ternyata saya mau dibarengkan sama adiknya Pak. Adiknya istri saya sekarang ini sudah dapat jodoh di Palembang. Nah itu, jadi sekalian aja, modalnya sekalian keluar. Syaratnya hanya satu, saya suruh datangkan orang tua saya. Itu pun yang bisa saya datangkan hanya bapak saja, ibu enggak. Orang tua waktu itu, orang tua saya kan di Medan, Pak. Jadi saya baru pertama kali itu membawa orang tua dari Medan ke Palembang naik bis si Bual-Buali, Pak. Sekarang udah nggak ada lagi bis itu. Jadi berarti cocok dong, Pak. Bapak dapat pekerjaan di Palembang, istri asal Palembang, kenapa tidak diajak ke Palembang? Nah, waktu itu dia kan juga, dia lagi menyelesaikan kuliahnya di Jogja, Pak. Jadi kami sama-sama warga UGM, tapi dia dari KH, kedokteran hewan. Nah, dia memang di bawah saya 2 tahun, jadi ya memang dia masih koas seperti itu, Pak. Belum koas, teorinya belum selesai. Tapi udah punya anak. Lah, saya kan di Pusri masuk tes percobaan, Pak. 3 bulan dicoba. Nah, setelah 3 bulan selesai, dirapel, Pak. Saya kan kasih gajinya 80%, kemudian 3 bulan dirapel, yang 20% itu bayar sekaligus itu. Nah, itu saya kirimkan ke Jogja untuk saya pulang ke Jogja, Pak. Saya dapat izin cuti ke Jogja, bawa anak istri datang ke Palembang. Iya. Nah, itu bagaimana kemudian bisa pindah ke Pertamina, Pak? Nah, ceritanya gini. Ini saya sebagai kemis, Pak. Itu di Pusri itu hanya 2 tahun, Pak. Saya kerja di kepala menjadi pengawas laboratorium Pusri itu. Saya sebenarnya senang di situ karena alatnya juga canggih-canggih, Pak, waktu itu. Ada atomic absorption, ada gas kromatografi, ada spektrofotometer. Yang di UGM itu nggak ada apa-apanya, yang di UGM. Yang di UGM nggak ada apa-apanya. Canggih-canggih semua. Nah, kemudian tapi saya 2 tahun di situ. Yang 2 tahun kemudian saya disuruh ikut ada namanya tim di Pusri itu ada cooling water team, Pak, ngurusi sirkulasi cooling water. Sekarang kan ada towernya cooling water di Pusri itu. Jadi Pusri 2, 3, 4 waktu itu, 4 masih proyek ya, zaman saya. Sudah ada tower cooling waternya. Nah, saya ngikutin itu karena itu cooling waternya itu sirkulasi, Pak. Jadi dia nggak makanya itu kita jaga supaya tidak korosi gitu.
Nah, teman kerja saya di situ insinyur semua, Pak. Ada yang dari kimia, ada dari mesin listrik gitu. Jadi saya mau nggak mau ya belajar keinsinyuran, ilmu keinsinyuran. Ilmu kimia saya ya sebagai dasar saja. Kemudian setahun setelah itu saya dilibatkan di proyek Bagor, Pak. Karung Pusri itu loh, Pak. Karung Pusri. Nah, saya setahun di situ. Nah, kemudian ada P4, Pak, waktu itu. P4 itu pedoman penghayatan Pancasila itu, Pak. Betul kan? Waktu itu saya sebagai pesertanya dari Pusri, salah satu peserta. Kemudian dari Pertamina juga ada. Pertamina UP3 Pelaju, Pak, ya. Kemudian dari Pemda, jadi 3 instansi itulah pesertanya. Nah, waktu di ruang P4 itu, saya ketemu teman saya yang sama-sama di lab Pertamina, Pak. Kan kami suka kerjasama mengenai gas, bahan bakunya Pusri kan dari Pertamina, Pak, gas alam itu. Kami sering tukar-tukar informasi mengenai hasil tes masing-masing, karena itu sebagai dasar transaksi antara Pertamina dan Pusri. Nah, gitu loh. Dia kasih tahu saya, Pak, di ruang P4 itu. Atau kamu masih betah di Pusri? Mungkin apa? Kalau mau di Pertamina lagi ada lowongan ini, katanya. Oh ya? Nah, saya kan udah mulai kan, Pak. Ilmu saya di Pusri itu yang kimia udah nggak kepake loh. Karena saya lebih banyak keinsinyurannya. Tapi saya flashback sedikit, Pak, ya, waktu di Pusri. Saya sebagai orang kemis, waktu diuji, Pak, saya. Jadi selama ini kan Pusri itu menggunakan caustic yang dari Jerman, Pak, sebagai kontrol pH boiler. Waktu itu dari Jepang, Pak, datangnya. Nah, terus saya sebagai pengawas quality controlnya, ternyata itu barang off spec, Pak. Walaupun hanya sedikit aja, beberapa ppm aja, Pak. Kadar besinya, Pak. Kadar besinya itu over daripada spek yang telah ditentukan. Nah, kemudian saya ngomong kan sama atasan saya di laboratorium waktu itu, sampaikanlah kepada pimpinan produksi bahwa ini caustic sepertinya kok off spec. Ternyata sampai di pimpinan produksi, saya suruh maju sendiri, Pak. Atasan nggak berani. Udah terserah Saudara Suwoto aja lagi, selesaikan gimana caranya. Nah, saya kan nah, itu tantangan buat saya, Pak. Saya ngomong sama pimpinan produksinya, ini datanya seperti ini, Pak. Saya udah menganalisa ini 2 hari berturut-turut didampingi dengan pelaksana analisnya itu yang canggih-canggih. Alatnya canggih, analisnya juga canggih, Pak. Dari Selakma Bogor waktu itu anak buah saya. Nah, jadi gimana Saudara Suwoto, katanya. Ya itu, Pak, keputusan terserah Bapak, tapi ini data saya udah yakin sekali bahwa inilah adanya. Hanya lebih berapa belas ppm aja, Pak, sebenarnya. Jadi keputusan selanjutnya terserah di Bapak, saya bilang, pimpinan produksi. Pak Wardiasa waktu itu, Pak, dia seperti jadi Dirjen Kimia Dasar, Pak, kalau nggak salah. Beliau itulah yang menantang saya. Ternyata beliau juga nggak berani ngambil resiko, Pak. Akhirnya caustic itu nggak dipakai, nggak berani pakai dia. Ada 600 ton, Pak, dari Jepang itu. Nah, sambil menunggu pesanan dari Jerman selama 1 minggu lebih gitu. 1 minggu pabrik Pusri di off-kan, Pak. Jadi ya itu gara-gara saya, katanya. Suwoto itu membuat gara-gara pabrik Pusri di off-kan. Kan semua geger, Pak, itu. Karena saya nggak mau terima caustic ya itu. Kan belinya dari Jepang, Pak. Pada suatu saat waktu saya di proyek di Bogor kan dapat kesempatan ke Jepang. Saya ke Jepang, dipanggil sama perwakilan Jepang. Sampai sana dimarah-marahi saya, tapi pulang disangoni.
Dimarahin tapi pulangnya di Saudi. Ya terima kasih saya bilang. Nah itu pengalaman saya sebagai chemist di Pusri, bahwa kita harus percaya diri Pak, percaya diri. Jadi ya saya apa namanya saya tandingkan reputasi saya Pak. Ini kan saya seorang chemist, jadi data analisa saya itu harus benar-benar meyakinkan gitu. Nyatanya diterima sama pimpinan prodi saya itu. Walaupun saya juga agak gemeteran juga, kan baru kali itu seumur umur, masih muda lagi, masih muda. Nah, udah itu ya sudah, kembali kepada itu tadi, kembali kepada hasil P4. Nah, begitu selesai P4 Pak, saya langsung buat lamaran ke Pak Pertamina Palembang, pakai mobil Pusri Pak. Saya udah bisa pakai mobil Pusri waktu itu. Aku di dalam ya, kenapa Pak? Ya? Kenapa pengen pindah Pak? Ah gini, karena kalau saya di Pusri, bayangan saya hanya di Palembang saja. Nah saya kan kepengen juga keluar, karena yang tanya istri saya juga nggak betah Pak tinggal di Palembang. Padahal orang Palembang. Dia sendiri akhirnya menjadi, ini impang dikit tentang istri Pak. Dia akhirnya menjadi pegawai negeri di Departemen Peternakan, tapi dia di Jakarta Pak. Dia orang Direktur Jenderal Peternakan Jakarta. Penempatannya di Pusri, penempatannya di Palembang, karena ada Dinas Peternakan Palembang. Jadi dia sendiri ternyata juga udah siap-siap untuk meninggalkan Palembang. Nah pertimbangan saya masuk Pertamina juga begitu. Kalau saya tetap di Pusri, mungkin kemungkinan besar ini saya nggak akan keluar dari Palembang. Itu aja Pak. Jadi ya alhamdulillah saya antarkan surat lamaran itu ke Pertamina. Nah saya masih orang Pusri Pak, memang status saya orang Pusri. Sampai di Pertamina, kemudian dipanggil saya dites, karena saya sudah buat lamaran kan Pak. Yang ngetes itu kan petugasnya personalia Palembang, UP3, Pertamina UP3 Pak ya. Nah dilihatnya benar dokumen saya itu, Pak Suwoto ini masih orang Pusri ya? Iya Bu, betulnya ibu-ibu Pak. Ibu-ibu. Iya Bu, waktu kami nggak bisa memproses Pak kalau memang Pak Suwoto masih pegawai Pusri. Saya bilang sama ibu itu, Bu, kalau Pertamina bisa menjamin saya diterima, saya hari ini bisa minta lulus putu Bu dari Pusri. Saya bilang begitu. Jadi saya nekat aja gitu Pak, karena ditantang seperti itu. Kalau begitu saya nggak bisa memutuskan Pak, kita lapor sama atasan saya. Nah itulah begitu masuk atasan itu, ketok pintunya saya buka, betul. Orang dalam itu bilang, ngapain kamu kok kesini? Temen saya Pak ternyata dia. Temen akrab saya waktu di Jogja. Karena saya waktu itu sama-sama di AMI Pak. Saya di MIPA, dia di psikologi gitu loh. Saya juga nggak tahu kalau dia masuk Pertamina dan penempatan di situ Pak. Dia udah tahu lamar saya kan, dia menerima kan. Dia udah tahu kalau saya ngelamar ke situ. Jadi begitu masuk itu saya belum sempat lihat mukanya udah bilang, ngapain kau tak kesini? Orang Lahat Pak dia. Tontowi Yahya namanya. Tontowi Yahya. Bukan Tontowi Yahya adiknya si Kanu ya. Itu Tontowi Yahya MIPA. Psikologi UGM. Nah itulah, jadi ibu itu Pak, sampai pensiun nggak mau negur saya, dikira saya main-mainkan dia. Padahal saya nggak tahu sama sekali sebelumnya. dia marah sekali gitu loh. Nah akhirnya ya kalau ya kami kan udah biasa masuk saja, masih kepala P3-nya waktu itu Pak Tontowi Yahya itu. Kalau menganu ya udahlah ikutin aja ini, hanya tes apa namanya TPA Pak ya, tes TPA itu. Ya itu aja, udah selesai. Kemudian udah Mas ya.
Ya udah. Nah kemudian nggak lama kemudian dipanggil Pak saya, karena begitu masuk perusahaan baru itu saya suruh orientasi dulu. Nah, saya orientasi Pak, jadwalnya 2 minggu tuh orientasinya. Saya belum ada 1 minggu udah dipanggil Pak untuk mengikuti program training di UP3 itu. Ternyata ada BPST, bimbingan profesi sarjana teknik. Ya, Bapak di Pertamina, tapi kemudian bisa menjadi direktur di beberapa perusahaan itu gimana ceritanya, Pak? Itu setelah pensiun, Pak. Oh, Bapak Setelah sampai pensiun, iya. ya. Tapi saya punya ilmu yang saya bisa manfaatkan setelah saya pensiun gitu, Pak. Ya, jadi berarti Bapak panjang sekali di Pertamina. Ya, saya pertama kan di pengolahan, di refinery, Pak. Kemudian ya saya suka keluyuran ke sana sini banyak kenalan. Nah, saya akhirnya diminta sama kepala personalia dan organisasi UP3 Pelaju, Pak, untuk menempati jabatan yang ada di bawahnya. Jadi ini pertama kali gini, Pak, karena saya suka ikut tenis di personalia, ikut tenis di engineering. Saya kan di engineering, Pak, di Pertamina. Nah, suatu saat saya adakan event, Pak, pertemuan antara Pertamina dan Personalia, antara engineering dengan Personalia, tanding tenis. Berjalan lancar, Pak. Nah, setelah itu ternyata saya diperhatikan sama kepala Personya itu. Saya bisa mengkoordinir event tenis itu. Walaupun sebelumnya memang udah kenal, karena saya sama beliau itu sama-sama atlet Kempo, Pak, waktu itu. Pak Suparyono namanya. Dan kami pernah mewakili Sumatera Selatan untuk ke Jurnas Kempo di Bali sana. Itu makanya kami sudah saling kenal. Nah, kemudian berapa tahun kemudian dia pindah ke Jakarta, Pak. Pindah ke Jakarta. Setahun kemudian saya dipanggil juga ke Jakarta, Pak, suruh ngikutin dia jadi anak buahnya juga. Waktu itu di perkapalan, Pak, Pertamina Perkapalan, PKK namanya. Nah, itu dia pindah, dan saya tetap bertahan di PKK kira-kira 3-4 tahunan lah. Nah, saya ikut Suskapim, kemudian dipindahkan ke organisasi induk saya di pusat, di Pertamina Pusat. Gitu. Namanya sebenarnya PNO, untuk personalia dan organisasi. Nah, saya di organisasinya, saya waktu itu berubah menjadi OSM, Pak, organisasi OSM, standar apa namanya, organisasi SNTK dan Mutu. OSM itu gitu katanya. Itu divisi, Pak. Nah, saya tetap di organisasi saja dan sampai pensiunnya dapat jabatan sebagai manajer saja di organisasi. Karena udah tua masuk Pertaminanya. Kemudian pensiun, tapi kemudian bekerja di perusahaan swasta menjadi itu BUMN atau swasta, Pak? Bapak menjadi direktur itu? Saya di direktur itu ya dari kami aja membuat perusahaan. Kami aja membuat perusahaan, tapi kalau yang di Himpana Jasa Karya itu perusahaannya pensiunan Pertamina, Pak, resmi itu. Nah, jadi Pertamina membuat pensiunan Pertamina itu membuat perusahaan namanya Himpana Jasa Karya. Nah, saya kok dipinta untuk jadi direkturnya untuk menjalankan usaha itu. Nah, saya sebagai direktur ya ilmu saya aja yang saya manfaatkan, Pak. Sama, karena kegiatan saya di Pertamina itu kan sebagai internal konsultan. Nah, itu saya tawarkan sama anak-anak perusahaan Pertamina terutama. Nah, itu kita kewalahan, Pak, melayani, Pak. Banyak sekali permintaan karena waktu itu
Fungsi kami itu di Pertamina sudah diambil alih sama orang lain, jadi nggak ada lagi gitu loh. Makanya saya sebagai bekas warga organisasi dan manajemen dari itu, apa yang saya sampaikan itu laku keras gitu loh. Kewalahan kita Bang, melalui mereka itu. Tapi kenapa kemudian pindah ke PT Era Daya Prima ini? Nah, itu juga sama-sama aja Pak. Mereka teman-teman saya itu dari keuangan terutama. Jadi kita untuk ngelola masalah keuangan, maka kita gabung sama teman-teman keuangan. Tapi saya memang tahu ke sistemnya itu selalu mengikuti saya. Berarti ya saya dijadikan pimpinannya tuh, salah satu pimpinannya. Ya. Gitu. Itu sampai selesai berhenti atau seperti apa Pak? Sehingga Bapak sekarang aktif di PT Kami Pagama ini. Yang PT EDI, yang Era Daya Prima Indonesia itu ya teman-teman dari keuangan terutama pada memisahkan diri, dan kemudian ya kami sepakat aja udahlah kita kita off-com aja nih PT-nya ini, gitu Pak. Jadi kira-kira 5 tahunan Pak, 4-5 tahunan lah kita beroperasi itu. Ya terutama kami menangani masalah-masalah sistem keuangan di anak-anak perusahaan Pertamina Pak. Yang paling banyak itu ke Cepu, ke Jambi Merang namanya Pak, PT Jambi Merang. Ini PT Beniso Maju Bersama, ini kan perusahaan baru Pak. Apa yang mau dicapai ini Pak? Gini Pak, itu Kami Pagama itu yang mengkreatkan, saya salah satunya yang kreatornya itu Pak. Jadi saya menghimpun teman-teman alumni itu, bagaimana kita punya wadah di MIPA ini. Masa kita alumni nggak ada wadahnya Pak? Nah itulah saya termasuk yang punya inisiatif. Nah, kemudian terbentuklah kami Pagama itu. Tapi bentuknya kan paguyuban Pak. Pagama itu kan hanya paguyuban aja. Nah, saya diminta sebagai sekretarisnya Pak, kan tingkatnya nasional, jadi saya sebagai sekjennya. Kami Pagama kan seluruh Indonesia, malah ada di luar negeri Pak anggotanya itu. alumni MIPA-nya maksud saya. Nah, kemudian direkturnya kami tentukan Mas Sukardi, itu alumni Eling tahun 85, masih jauh lebih di bawah saya Pak, tapi dia termasuk alumni sukses juga, wira swasta. Saya nggak tahu dia dipanggil ke sini apa nggak nanti itu. Saya usulkan Pak dia. Saya usulkan itu karena dia dari mahasiswa dia udah biasa bisnis Pak. Kemudian saya kan masuk periode pertama Pak, jadi angkatan pertama Kami Pagama itu kami kan masa kepengurusannya 5 tahun. Tahun 2021 kemarin itu kita ganti, sekarang udah periode kedua Pak, gitu loh, periode kedua. Nah ini karena kami ke UGM Pak, ke kampus, jadi bersilaturahmi ke sana. Terus UGM itu mengeluh, kampus MIPA itu ngeluh Pak, ini tolong dibantu dong, ini teman-teman dosen pada ngeluh, mahasiswa dari luar MIPA itu belajar ilmu dasarnya nggak pernah ada yang dapat D, nggak banyak lah E katanya, ini nggak nyambung Pak gitu loh. Nah itulah kami gimana caranya ini untuk membuat usaha itu, karena itu kan harus orientasinya bisnis Pak ini, walaupun kelas mahasiswa kan. Nah, karena sementara itu Kami Pagama bentuk paguyuban, kan tidak boleh berbisnis. Nah itulah maka kita buat
PT Beniso Maju Mandiri itu dengan harapan sasaran pertama itu membantu mahasiswa semester 1 atau semester 1 lah terutama mahasiswa MIPA non MIPA mahasiswa eksakta UGM non MIPA Pak, dari pertanian, dari kedokteran, dari farmasi, dari pertanian itu mereka kan banyak belajar ilmu dasar. Itu kami adakan briefing bimbingan tes Pak, bimbingan itu supaya mereka bisa ngikutin itu. Karena dosennya orang MIPA semua Pak, dosennya orang MIPA semua. Gitu. Nah kemudian setelah itu Beniso ya setelah membantu anak-anak yang baru masuk Pak semester 1, kita juga punya pemikiran untuk membantu mahasiswanya calon wisuda Pak, calon yang sudah mau lulus. Karena sekarang ada SKPTI Pak, itu ada surat keterangan pendamping ijazah kan. Nah, itu kami coba tawarkan sama mereka, ternyata juga dari MIPA itu terima baik. Kita adakan seminar ISO Pak, seminar sehari pengenalan ISO aja sebagai pengantar ini calon wisudawan masuk ke dunia kerja. Ternyata Pak positif tanggapannya. Jadi ada beberapa mereka itu ex-peserta, kita tanya, oh baik Pak, jadi kami tunjukkan ijazah atau sertifikat kami ini, kami akan mendapat perhatian lebih katanya. Walaupun dia baru kenal aja mengenai ISO itu kan. Itu. Jadi sampai sekarang, itu sebelum pandemi Pak ya. Sekarang sejak pandemi itu terhenti karena kita tawaran secara daring kurang menarik Pak ternyata. Ya sudah. Ini baru mulai lagi kita adakan. Di samping itu kita juga, karena saya sendiri yang menghubungi tim ISO-nya itu, ini kita mencari pasar di luar Pak, di luar MIPA, di luar UGM. Ini kemarin barusan dapat dari BNI Pak, itu suruh membuat sistem pengelolaan arsip yang mana itu pernah saya kerjakan waktu di Pertamina. Jadi tapi menggunakan standar ISO Pak ya. Saya punya tim ISO yang cukup handal. Nah, sekarang proposal sudah kami ajukan, mungkin beberapa hari ada respon. Jadi prospeknya bagus Pak ya ini perusahaan ini. Ya tergantung kita Pak. Itu direkturnya kan Mas Nusman. Nah, Nusman ini sementara juga aktif sekali, dan kita juga diminta Beniso Maju Mandiri itu diminta untuk ngelola ini Pak, Science and Innovation Hub yang ada di Jogja. Itu kesepakatan antara alumni dengan MIPA. Itu kan G13. Itu sebenarnya rumahnya jatah dekan Pak. Nah, sama dekan diserahkan sama kami Pak Gamal untuk dikelola untuk tempat kegiatan alumni beserta ya fakultas gitu. Nah, ini kita namakan grupnya itu Science and Innovation Hub. Itu Nuswan kanunya. sebagai kan. Kalau Bapak evaluasi bagaimana performance lah atau prestasi para alumni Fakultas MIPA UGM itu secara umum sampai saat ini? Jadi sekarang sepertinya Pak, sejak dekannya itu Profesor Kuat, mulai terbuka mereka itu Pak. Tadinya kan ya mereka sibuk dengan kesendiriannya gitu loh Pak. Dia kekeh dengan, karena itu aturan dari pusat ya, itu aturannya begitu, kita ikutin aja. Dan kemarin tuh kita ngadakan pertemuan reuni, pertemuan antara alumni dengan MIPA-nya, Profesor Pak juga ada di situ. Nah, kita membuat ini Pak, membuat tim yang namanya working group untuk gimana caranya supaya alumni MIPA itu langsung bisa terjun ke dunia kerja Pak.
Nah, kebetulan saya masuk termasuk grupnya job matching, Mbak. Jadi gimana caranya alumni MIPA itu bisa matching dengan pekerjaan di luar sana, sehingga nanti bisa langsung masuk gitu. Makanya saya udah mau membuat usulan ini. Kita kan mau dies ini, Pak. MIPA mau dies. Pada dies itu ada pertemuan alumni. Saya usul supaya di pertemuan alumni itu diundang mahasiswa juga, gitu loh. Dan alumni yang diundang itu alumni sukses, gitu Pak. Kan sekarang MIPA saya tanya sudah melaksanakan kurikulum kampus merdeka, Pak. Jadi mahasiswa magang itu diberi keleluasan kemana aja dia boleh. Tapi kan malah mahasiswa juga banyak yang belum tahu, Pak, harus kemana dia magang gitu kan. Nah, ini makanya alumni. Ya, menurut Bapak sekarang ini alumni sukses itu siapa, berada di mana supaya mahasiswa itu bisa apa Pak mengikuti gitulah, mencontoh gitu. Di mana-mana ada, Pak. Orang MIPA itu bisa kerja di mana-mana, termasuk yang seni aja dia ada orang MIPA-nya. Saya ada datanya, itu ada yang dari refinery, ada yang dari pupuk, dari petrokimia, Pak ya. Ada dari keuangan juga ada, dari industri nikel juga ada, Pak, tambang nikel. Kemudian banyak sekali, Pak. Jadi di MIPA itu bisa kerja di mana aja. Tapi memang harus diadakan penyesuaian. Makanya itu magang itu perlu supaya mahasiswa itu prepare untuk masa depannya, Pak. Itu loh. Dia mau masuk mana nanti setelah magang kan banyak hal yang bisa dia temuin, Pak, di dunia kerja itu. Kalau perlu nanti dia membuat usulan dan usulannya itu kalau memang perlu ditanggapi, tidak mustahil untuk merubah kurikulum, Pak. Bisa gitu, Pak. Karena untuk apa ilmu itu banyak-banyak ditawarkan kalau tidak di dunia kerja sana nggak kepake. Termasuk yang saya pelajari, Pak. Termasuk ilmu saya kan sedikit sekali kimianya. Pak Suwoto, sekarang terakhir, menurut Bapak apa yang perlu diperbaiki, baik secara institusional untuk lembaga Fakultas MIPA UGM maupun persiapan anak-anak mahasiswa saat ini, itu apa saja yang perlu diperbaiki persiapan mereka? Pemahaman, Pak. Jadi yang perlu diperbaiki adalah terutama untuk yang calon mahasiswa MIPA, Pak ya, yang masih SMA itu kita sudah punya program mengenai ini Science and Innovation Hub ini. Dia ke SMA memberitahu bahwa keberadaan MIPA itu seperti ini gitu. Jadi itu perkenalan kepada calon-calon mahasiswa itu. Kemudian bagi mahasiswa yang sudah ada di dalamnya, memang ini, Pak, program magang ini saya kira itu saya responsif sekali ya. Jadi dengan magang itu maka mahasiswa akan mencari sendiri apa yang cocok buat dianya, Pak. Itu kan sekarang dia mau kemana, tapi informasi itu dari alumni sukses, Pak, itu loh. Saya udah punya daftarnya alumni sukses itu dan udah saya sampaikan kepada dekannya, Pak. Ini loh, nanti yang bisa dipanggil nama-nama ini, mereka saya yakin juga udah punya nama-nama itu di sana. Tapi saya ngusulkan aja itu. Ini kaitan nanti pada tanggal 16 September ini kan mau ada pertemuan alumni. Nah, itu dalam kesempatan itulah yang saya usulkan supaya yang diundang itu jangan hanya alumni. Kalau alumni kan nggak ada apa-apanya, mereka sudah punya kerjaan masing-masing. Tapi mahasiswa ini yang akan kita bimbing untuk masuk ke dunia kerja sesuai dengan kehendaknya masing-masing gitu loh. Nah, gitu, Pak, yang saya usulkan sama mereka tuh begitu. Kebetulan Prof Kuat itu saya itu sebenarnya kan udah tua, Pak. Saya kok jangan di Prof,
ora pantes aku melu-melu. Ora Pak, lek ora melu ora asik. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Haji Suwoto Marsudi MM saat ini sebagai Komisaris PT Beniso Maju Bersama. Apa yang sudah disampaikan luar biasa pengalamannya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya keluarga besar Fakultas MIPA UGM. Sekali lagi terima kasih apa yang sudah dibagi Pak. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bersemangat membantu generasi yang lebih muda. Terima kasih. Kalau ketemu yang muda-muda saya jadi semangat Pak, lupa udah tua. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas MIPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat.